Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, hari ini sebelum saya ke materi, ada satu video yang saya dapatkan dari media sosial. Mungkin video ini udah lama beredar, bahkan udah masuk di media-media lain. Nah, sebuah pendapat, sebuah retorika dari kalangan artis, sebut aja Mas Deddy Corbuzier. Saya ingin menayangkan videonya seperti ini videonya. Coba kalian lihat. Sekolah itu mengajarkan kita jadi bodoh. Karena semua harus bagus di sekolah itu. Gurunya aja ada 5, 6, 7. Matematika gurunya beda, bahasa Indonesia beda, agama beda, IPA beda, IPS beda. Anak kita harus bisa semuanya. Kalau mau adil, gurunya 1. Ayo ajarin semuanya. Gurunya aja nggak bisa ngajarin semuanya. Tapi ngarepin anak kita bisa semuanya. Di zaman nanti, sukses tidak melihat dari nilai sekolah, tapi sukses dinilai dari kreativitas apa yang bisa mereka lihat nanti. Dan lama-lama perusahaan nanti tidak akan melihat nilai IPK Anda, tapi apa yang bisa anak Anda lakukan itu yang dilihat. Udah dilakukan kok sama Google, udah dilakukan kok sama Apple. Mereka udah nggak lihat itu. Mereka ngelihat, nih gue kasih tugas kerjain, hasil paling bagus kerja sama gue. Mau tamatan SD juga nggak peduli. So, sekolah tetap penting, biarin aja mereka berkreativitas karena masih muda, masih kecil usianya. Jangan ditekan, biarkan mereka bermain. Saya tuh selalu bilang sama anak saya, kalau di rumah main aja, kreativitas aja. Kalau kelamaan di sekolah mereka nggak bisa belajar hal lain. Nah, itu cuplikan videonya ya. Di video ini Om Deddy mengatakan bahwa sekolah itu mengajarkan kebodohan, dan sekolah itu mengajarkan banyak hal, dan semua siswa diwajibkan untuk semua tahu apa yang diajarkan oleh gurunya, dan setiap guru memegang satu mata pelajaran, sedangkan siswa mempelajari semuanya. Itu kata-kata beliau. Nah, saya perlu kasih pemahaman di sini bahwasannya apa yang beliau lontarkan ini sebenarnya sedikit keliru gitu ya. Ya, ada sisi benarnya juga, tapi ada sisi kelirunya juga. Kenapa? Siswa itu kenapa guru perlu ahli dalam bidang itu dan mengajarkan siswa. Dan yang dia ajarkan itu bukan satu siswa, melainkan banyak siswa yang dia ajarkan. Nah, ini perlunya interaksi belajar yang luar biasa untuk siswa, bagaimana menyerap semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang berbeda-beda. Kenapa alasannya guru harus ahli dalam setiap bidangnya, mulai dari pelajaran yang disebutkan tadi, ada IPA, IPS ataupun matematika. Dikarenakan sehingga siswa diajarkan banyak hal sehingga mereka bisa memilih. Jangankan kita sebagai guru yang bukan sedarah dengan siswa tersebut, orang tuanya sendiri pun sekalipun tidak bisa mengetahui apa sih potensi anaknya akan diarahin kemana. Tidak semua orang tua. Dan kalau seandainya diperlakukan seperti itu seluruh Indonesia, siswa diajarkan oleh satu guru, lalu siapa yang akan membiayai oleh guru tersebut? Diajarkan satu guru. Dana dari mana ya orang tua di luar sana yang mereka bisa dapatkan untuk membiayai satu guru untuk mengajarkan semuanya? Jangan bilang guru tidak bisa untuk matematika, bisa saja. Jangan bilang guru misalnya guru IPA atau IPS tidak bisa ngajar bahasa Indonesia, bisa. Semua berawal dari baca. Apa kita mengajarkan murid-murid kita, apa yang kita baca hari ini itu yang akan kita ajarkan. Belum tentu yang sudah ahli di bidang matematika lalu dia tidak belajar lagi untuk mengajar besok. Tidak. Kita pun belajar lagi, dan artinya di sisi hilafnya
Om Deddy di sini mengatakan bahwa sekolah itu mengajarkan membuat orang itu bodoh. Tidak. Anak Anda tahu tata tertib, etika, segala macam itu yang ngajar siapa? Guru. Jangan salah-salah. Jadi tidak semua guru itu sukses mengajarkan semua muridnya. Dikarenakan muridnya banyak. Ada sebagian muridnya, mungkin ada 80% atau 90% muridnya yang berhasil. Adapun yang nakal, adapun yang punya masalah itu adalah bagian dari kegagalan mereka untuk mendidik. Karena saya pribadi adalah seorang guru, merasa ini sebuah hal yang tidak disenangi, karena menegur seolah-olah apa yang kami lakukan itu salah. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh guru, pemerintah, mengadakan pendidikan itu salah. Dan kalau seandainya Anda hebat, silakan ajarkan anak Anda. Kalau Anda hebat, tidak mungkin. Nah, di sisi lain, ya ada juga sisi positifnya mungkin dari apa yang disampaikan oleh Om Deddy, bahwa siswa diharuskan untuk mengetahui semuanya. Ya, ada sebagian guru juga yang menggunakan metode paksa namanya, istilahnya membiasakan, bukan paksa ya, membiasakan siswa untuk mandiri. Mandiri dalam arti apapun yang dia tahu, apapun yang dia serap, apapun yang dia terima itu bisa dia secara mandiri untuk menyelesaikannya. Misalnya ada tugas, ada 10 tugas misalnya, ada 10 mata pelajaran yang dia harus kerjakan. Maka kesekian tugas ini akan membuat dia semakin dewasa bagaimana untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kehidupan dia sehari-hari. Adapun kenapa guru harus mengajar satu mata pelajaran, ya waktu ini masalahnya. Guru bisa aja mengajar 5 mata pelajaran, satu guru bisa aja. Tapi waktu mau gimana? Kalau seandainya muridnya seperti saya misalnya, muridnya ada sekitar 300 atau 400 orang, bagaimana mau ngebagi waktu? Tidak bisa. Apalagi sekarang kan pendidikan kan banyak yang digratiskan. Oke lah kamu orang kaya, tapi tidak mungkin orang-orang kurang mampu di luar sana mampu membiayai gurunya, satu guru satu anak. Tidak mungkin. Nah, macam Om Deddy Corbuzier kan, coba Om Deddy Corbuzier disuruh profesi lain, barangkali nggak bisa. Sama halnya dengan guru juga. Kita manusia perlu memiliki satu kelebihan dan difokuskan di situ. Anda juga mengatakan di akhir kalimat, saya akan biarkan anak saya untuk berkreasi, untuk memilih apa yang dia bisa. Berarti dia hanya akan mampu satu bidang, satu hal yang harus. Kalau saya pernah dengar satu perkataan dari ahli binaraga Cina mengatakan, saya segan terhadap orang yang belajar satu jurus tetapi dia belajar ribuan kali, ketimbang orang memiliki ribuan jurus tapi dia belajar sesaat. Artinya seseorang itu perlu mengahlikan dirinya dalam satu bidang, fokus, baru dia bisa sukses. Sama halnya dengan siswa. Nah seperti itu, saya ingin memberikan pemahaman bahwasannya ada sedikit kekeliruan yang dikatakan oleh Om Deddy mengenai hal ini, bahwa pendidikan membuat anak-anak mereka atau anak-anak orang tua di luar sana atau murid-murid kita menjadi bodoh. Tidak, salah besar itu. Orang bisa memilih mana baik mana buruk itu karena dia sekolah. Baik, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada yang saya banggakan, hari ini saya masih mengajar di tempat baru saya. Bagi yang mau main-main di sini boleh di depan Urindo ya. Di depan Urindo silakan ke sini. Bagi yang mau jalan-jalan ya jadi masalah bagi saya. Ya. Nah, hari ini saya sedikit membuka tema yang berkenaan dengan mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan. Jadi kita sedikit singgung mengenai video tadi. Inilah
hasil dari mengajar, belajar mengajar. Siswa bisa tahu mandiri, bisa tahu berbagai lingkungan kehidupannya, bisa kerjasama dengan temannya apabila memiliki banyak tugas. Dia kewalahan nih mengerjakan tugas matematika misalnya, atau mungkin dia kewalahan nih belajar pramuka misalnya, pramuka atau kegiatan-kegiatan organisasi sekolahnya, dia kewalahan memikirkannya. Dia perlu kerjasama dengan teman yang lain. Ini perlunya kenapa sekolah itu ada, karena lingkungan sosial terkecil yang bisa mendewasakan seseorang itu adalah sekolah. Kenapa dikatakan kecil? Ya terbatas, hanya sampai 780-800 orang gitu kan dalam satu lembaga tersebut. Ada juga yang lebih dari itu, tapi tidak sebanyak, istilahnya tidak sepublik mungkin gitu. Artinya lingkungan kecil ini bisa mendewasakan seseorang, bisa membuat orang memilih untuk bagaimana menentukan teman yang baik, bagaimana bersikap bersosial dengan orang lain, bagaimana menyelesaikan persoalan secara bersama dengan teman-teman lain. Maka inilah wujud cara untuk mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan. Nah, di antaranya yang akan saya bahas hari ini adalah kerjasama dalam kehidupan sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, kerjasama di dalam kehidupan sekolah itu sangatlah unik sekali. Semua orang pasti pernah punya pengalaman yang indah di masa-masa sekolahnya. Kalau orang tidak pernah menikmati masa sekolahnya, maka dia adalah orang yang gagal, orang yang rugi. Karena apa? Di masa sekolah, mulai SD, SMP, SMA adalah masa-masa terindah, di mana siswa-siswi itu belajar untuk mengangkat bangku atau membersihkan ruangannya secara bersama misalnya. Gimana siswa itu untuk beradaptasi dengan teman baru. Misalnya ada teman baru gitu, dia kenalan. Ada juga di antara siswa yang pendiam, tetapi ada juga teman lain yang akan bergabung dengan dia. Nah, ini adalah kerjasama dalam sekolah, baik pembersihan, baik organisasi, baik tugas, baik mengerjakan kegiatan-kegiatan sosial di luar dari sekolah, ada bencana alam, segala macam. Ini adalah bentuk perwujudan dari kerjasama dalam lingkungan sekolah. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, jadi banyak nilai positif yang ditimbulkan dari kerjasama dalam lingkungan sekolah ini. Dan sebagaimana kita juga tahu di medsos segala macam, banyak orang-orang yang melakukan reuni, ketemu sama teman, ketemu sama ini sama itu, reunian, asik kan, enak gitu kan. Karena apa? Itu masa-masa sekolah mereka, mereka merindukan masa-masa sekolahnya seperti itu. Jadi alangkah indahnya kalau seandainya kerjasama ini selalu ditumbuhkan di sekolah kalian. Kalau seandainya kalian buka, nanti sekolahnya buka, mulailah kalian untuk menimbulkan perasaan ini. Nilai kerjasama dalam sekolah, gotong royong, kalau ada tugas, ngerjain bareng-bareng, gak apa-apa, gak jadi masalah. Kalau seandainya ada PR juga sama-sama. Kalau seandainya nggak ngerti, nggak paham, tanya teman. Kamu akan keliru kalau seandainya kamu tidak tanya. Kalau kata orang, nggak tanya, malu bertanya sesak di jalan. Nah, selanjutnya adalah kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Kalau orang udah keluar dari lingkungan sekolahnya, otomatis dia akan kembali menjadi masyarakat. Siapapun orang manapun berawal dari masyarakat, dia tercipta, terbentuk dari seorang masyarakat. Dia menjadi apa setelah itu, lalu dia akan kembali menjadi masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kami sebagai guru misalnya. Kami punya profesi sebagai guru. Kami adalah guru. Panutan kecil dari siswa-siswi kami. Maka suatu saat akan ada masanya di mana kami itu pensiun,
kembali menjadi masyarakat juga. Lalu selama masa profesi itu kami juga adalah masyarakat. Iya, masyarakat, tapi masyarakat yang berada di lingkungan kerja. Berbeda dengan masyarakat biasa. Nah, setiap orang pasti akan menjadi masyarakat. Siapapun itu, bahkan presiden pun akan kembali menjadi masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Ada dalam, kalau dalam undang-undang, dalam kepemerintahan, dari rakyat untuk rakyat. Prinsip kenegaraan. Nah, selain daripada itu adalah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Untuk mewujudkan kerjasama antara warga negara ini perlu yang namanya kehidupan berbangsa, perlu yang namanya hal-hal yang diketahui. Perlu halnya dengan nilai-nilai tambah. Seperti apa? Kalau Anda ingin mewujudkan kerjasama berbangsa atau bernegara, bahkan di luar negara, Anda perlu harus memahami pertama budaya, yang kedua adab, yang ketiga adalah bahasa. Ini yang paling penting. Orang meskipun dua-dua ini nggak paham, setidaknya dia harus paham budaya dan adat. Adab yang bukan adat, budaya dan adab. Kalau budayanya dia udah paham, misalnya dia udah masuk di bangsa atau di daerah lain, dia pahami budaya tersebut dan dia punya adab. Bagaimana adabnya dengan orang tua, dengan teman, segala macam. Ya hampir mirip-mirip sih. Semua orang itu senang pada hal-hal yang adem. Kalau kita adem, orang juga nyambutnya adem. Ya, adapun kalau ada orang yang tidak suka, ya memang itulah hidup kita. Tidak bisa kita merubah penilaian orang itu semudah membolak-balikan telapak tangan. Orang kalau sudah tidak suka dengan kita, kapanpun, kecuali Allah yang merahmati, kapanpun penilaiannya tetap sama. Tapi kalau orang udah suka sama kita, senang sama kita, mau apapun yang kita lakukan, pasti dia tetap senang. Maka dari itu ya. Nah, yang kedua adalah punya adab. Yang ketiga adalah bahasa. Kenapa perlunya bahasa? Kalau seandainya kalian ingin berinteraksi dengan orang Arab, perlu kalian harus juga pahami bahasa Arab. Kalau kalian seandainya mau berinteraksi dengan orang bule-bule, orang Inggris segala macam, kalian juga harus paham bagaimana bahasa luar. Karena apa? Nanti akan timbul sensitif tindakan. Jadi apa-apa yang mereka obrol, kamu ngerasa dia ngomongin saya nggak ya? Dia gosipin saya nggak ya? Perasaan negatif akan timbul. Kalau kalian pahami bahasanya, otomatis kalian akan bisa beradaptasi dengan mereka dan bisa kerjasama. Di antara kerjasama yang dilakukan oleh negara adalah pembangunan. Kalau antara rakyat, ya pajak, pembayaran pajak, peringatan hari-hari besar, itu kerjasama itu. Nah, semua yang dilakukan secara serentak seperti hari nasional segala macam itu adalah kerjasama kita. Ada hari 17 Agustus, ayo pasang bendera semuanya, ya semua pasang bendera. Nah itu namanya kerjasama. Baik siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, ya ada 3 poin itu yang saya ingin share ke kalian hari ini. Adapun saya, karena saya mengajar 2 kelas, tapi ada ini ya, ada 6 kelas ya, A, B, C, D, E, F, ada 5, ada 5 tambah 3, berarti ada 8 kelas saya ngajar, ada 8 kelas. Tetapi kelas 7 sama kelas 8 saya ngajar. Makanya setiap saya ngajar ya bahasnya secara umum aja. Jadi setidaknya ada wawasan tambahan dari saya. Saya berharap kalian semua bisa cerdas. Ada kata-kata mungkin yang positif dari Mas Dedi tadi ya. Kita harus memiliki kualitas kreativitas spesifik, kreativitas khusus, sehingga kita bisa
dipakai kemudian hari. Kata beliau tadi ya, katanya suatu saat teknologi itu tidak lagi membutuhkan nilai, tapi sebenarnya nilai juga perlu, karena untuk membandingkan orang baik dengan orang berkualitas dengan orang yang tidak berkualitas secara keilmuannya itu juga dilihat dari nilai. Tapi masalah kerja, ya kalau kerja yang nggak butuh nilai ya cangkul, olah tanah segala macam, ya itu ya dinilai dari hasil kerjanya. Tetapi kalau udah masuk ke IT misalnya, ke kamera, ke segala macam, itu perlu ilmu khusus. Orang harus mengerti IT gitu kan. Nah, maka dari itu ya ada sisi kurang enaknya, ada juga sisi positifnya dari Mas Dedi yang beliau katakan tadi. Maka dari itu ya kita ambil yang positif aja, jangan yang negatif. Karena akan merusak kita. Karena semua orang itu berhak untuk berpendapat, tapi jangan sampai pendapat kita melukai hati orang lain. Ya, karena lidah ini memang tidak bertulang, tetapi kalau menyakiti sangat menusuk di dalam hati. Baik, siswa sekalian, dimanapun kalian berada, terima kasih. Saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas seperti biasa, kumpul seperti biasa sebagai absen. Dan jangan lupa untuk merangkum dan kirim pribadi kepada saya. Tetap semangat.